Konnichiwa minasan, selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Di video kali ini kita akan lanjut membahas materi SSW Peternakan Part 11 secara santai, jelas, dan mudah dipahami. Cocok banget buat kalian yang sedang persiapan kerja ke Jepang lewat program Specified Skilled Worker, atau Tokutei Ginnou bidang peternakan. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan part berikutnya. Yos, langsung aja kita masuk ke materinya. Selamat datang di pembahasan bab 4 mengenai peternakan ayam, khususnya fokus pada ayam petelur. Dalam bagian ini, kita akan mendalami cara memelihara ayam petelur serta fasilitas dan mesin yang mendukungnya. Secara garis besar, cara memelihara ayam petelur dibagi menjadi beberapa tipe pemeliharaan. Ada tipe kandang di mana ayam dimasukkan ke dalam kandang khusus, tipe di mana ayam dilepas namun dikurung dengan jaring di sekelilingnya, dan tipe umbaran di mana ayam dipelihara bebas di atas lantai dalam kandang. Meskipun ada berbagai cara, sebagian besar peternakan modern lebih memilih tipe pemeliharaan kandang. Mari kita bahas lebih detail mengenai tipe pemeliharaan kandang yang pertama. Dalam sistem ini, kita mengenal kandang pemeliharaan tunggal yang hanya memuat satu ekor ayam per kandang, serta kandang pemeliharaan jamak yang bisa menampung 2 ekor atau lebih. Keunggulan utama dari sistem ini adalah ayam benar-benar terpisah dari tanah atau kotoran yang ada di permukaan lantai. Akibatnya, risiko penularan penyakit yang berasal dari kotoran menjadi sangat minim. Biasanya, kandang ini didesain bertumpuk beberapa lantai atau tingkat. Desain seperti ini memungkinkan peternak meningkatkan kepadatan pemeliharaan, yang tentunya sangat menguntungkan secara ekonomis. Namun, peternak harus tetap waspada dan memperhatikan dampak buruk kepadatan ini terhadap kesehatan ayam. Selanjutnya, kita beralih ke tipe kedua, yaitu tipe umbaran. Pada metode ini, ayam dibiarkan bergerak bebas dalam area tertentu di tanah atau permukaan lantai. Ini dianggap sebagai metode yang paling sesuai dengan aktivitas alami atau orisinil ayam. Dalam kelompoknya, ayam akan menunjukkan insting aslinya, seperti menyerang ayam lain dengan mematuk menggunakan paruh, melompat tinggi, atau menendang ayam lain dengan tajinya. Aktivitas ini sebenarnya penting untuk menentukan hierarki atau urutan antar individu, yang dikenal dengan istilah pack order, sehingga tatanan sosial dalam kelompok ayam tetap terjaga. Namun, tipe umbaran juga memiliki sisi tantangan yang serius. Jika tempat yang tersedia terlalu sempit, atau jika lingkungan memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi, atau bahkan jika terjadi kekurangan unsur nutrisi, maka akan memicu perilaku negatif. Ayam bisa saja saling mematuk atau bahkan mematuk ekor ayam lain. Dalam situasi yang lebih gawat, kanibalisme bisa terjadi di mana satu ayam membunuh ayam lainnya, dan jika tidak segera ditangani, perilaku buruk ini bisa meluas ke seluruh kawanan. Selain itu, dari sisi kebersihan, karena ayam kontak langsung dengan kotoran di lantai, risiko infeksi penyakit yang ditularkan langsung dari kotoran menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, memelihara ayam dalam jumlah banyak dengan metode umbaran seringkali dianggap kurang tepat dibandingkan metode kandang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pola kandang ayam. Secara umum, terdapat dua tipe utama, yaitu kandang ayam tipe terbuka di mana sinar matahari bisa masuk langsung, dan kandang ayam tanpa jendela atau yang sering disebut windowless yang memblokir sinar matahari. Untuk kandang ayam tipe terbuka, bagian luarnya dibatasi dengan jendela atau korden. Kandang jenis ini sangat mudah menerima perubahan lingkungan luar secara langsung, seperti perubahan suhu udara, hujan, angin, dan sinar matahari. Berbeda halnya dengan kandang ayam windowless. Kandang ini dilingkupi dinding tanpa jendela agar sinar matahari tidak masuk. Pada dinding dan plafonnya dipasang material penahan panas atau insulasi. Pengelolaan pencahayaan dilakukan menggunakan lampu listrik, sementara ventilasi udara mengandalkan ventilator atau kipas angin. Karena dibandingkan dengan kandang terbuka, pola ini memungkinkan pemeliharaan dengan kepadatan yang lebih tinggi, maka mekanisasi menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga sangat sesuai untuk peternakan ayam yang berskala besar. Bergerak ke poin berikutnya, yaitu mesin dan peralatan pada kandang ayam. Pada peternakan berskala besar yang memelihara banyak ayam, pemberian pakan, suplai air, pengumpulan telur, dan pembersihan kotoran dilakukan secara mekanisasi dan otomatisasi. Teknologi ini sudah maju di berbagai tempat,
namun pemanfaatan yang sesuai dengan skala peternakan sangat penting agar tidak terjadi kegagalan pada kesehatan ayam atau kecelakaan kerja. Mari kita lihat jenis-jenis peralatannya. Yang pertama adalah wadah umpan. Pada tipe pemeliharaan kandang, dipasang wadah umpan bentuk parit, namun ada juga yang memakai self-propelled feeder atau wadah umpan otomatis yang bisa menyetel jumlah pakan dan jadwal pemberiannya. Sedangkan untuk tipe pemeliharaan umbaran, pemberian pakan bisa dilakukan secara manual dengan wadah umpan bulat, atau umumnya menggunakan pemberian umpan otomatis dari hopper. Selanjutnya adalah wadah air. Pada tipe pemeliharaan kandang, kebanyakan menggunakan wadah air bentuk parit atau wadah air kecil yang disebut nipple drinker. Sementara pada tipe pemeliharaan umbaran, selain jenis yang disebutkan tadi, ada juga wadah air bentuk bel tipe bergantung. Kemudian ada alat pengumpul telur otomatis. Pada tipe umbaran, lantai kotak bertelur dimiringkan untuk menggelindingkan telur ke atas belt. Sedangkan pada tipe kandang, banyak dipasang belt bentuk jaring pada bagian penerima telur, agar telur dapat diterima dan diangkut hingga ke area pengumpulan telur secara otomatis menggunakan conveyor. Terakhir untuk peralatan, ada alat pembuangan kotoran otomatis. Terdapat tipe scraper yang mengumpulkan kotoran di salah satu sisi dengan menarik papan pengumpul kotoran menggunakan tali kawat. Terdapat pula tipe seperti pada pemeliharaan kandang yang memasang jaring yang berputar berbentuk belt conveyor di bawah kandang. Setelah membahas fasilitas, kita masuk ke bab baru mengenai struktur organ pencernaan dan penyerapan pakan ternak. Hal pertama yang dibahas adalah unsur nutrisi yang diperlukan. Dari pakan ternak, ayam akan mengonsumsi nutrisi seperti protein, lipid atau lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan unsur nutrisi lainnya. Nutrisi ini dipergunakan untuk menumbuhkan serta menjaga tubuh, atau untuk memproduksi telur. Sangatlah penting untuk memberikan pakan agar tidak kekurangan unsur-unsur nutrisi tersebut. Volume unsur nutrisi yang diperlukan untuk pemeliharaan yang ditunjukkan dalam materi ini mengacu pada standar pemeliharaan Jepang. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur dan karakteristik organ pencernaan ayam. Berdasarkan gambar alat pencernaan ayam yang terlihat, kita dapat melihat alur pencernaan yang lengkap dimulai dari paru, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, ampela, usus 12 jari, pankreas, usus kecil, usus buntu, usus besar, hingga berakhir di kloaka. Organ pendukung seperti hati dan empedu juga terlihat berperan dalam sistem ini. Masuk ke penjelasan karakteristik alat pencernaan yang pertama, yaitu paru. Perlu diingat bahwa ayam tidak memiliki gigi di mulutnya. Sebagai gantinya, ujung paruhnya tajam dan keras. Bentuk ini sangat optimal untuk mematuk, memakan, dan menyingkirkan biji gandum ataupun jenis serangga yang berada di atas maupun di bawah tanah. Berikutnya adalah tembolok. Organ ini terdapat di pertengahan kerongkongan dan berfungsi menyimpan pakan untuk sementara waktu. Di sini, pakan dilunakkan tidak hanya dengan air, tetapi juga dengan lendir dari faring rongga mulut ataupun kerongkongan itu sendiri. Selanjutnya kita bahas bagian lambung. Pada ayam, lambung terbagi menjadi lambung kelenjar dan ampela. Lambung kelenjar bertugas mengeluarkan asam lambung dan cairan pencernaan. Sedangkan ampela bertugas menghancurkan pakan dengan gerakan elastis dari otot yang kuat, kemudian mengaduknya. Bagi ayam yang dipelihara dengan cara dilepas, mereka akan mematuk kerikil atau grit yang kemudian ditampung di ampela. Kerikil ini berfungsi untuk menghancurkan pakan keras berupa gandum dan sebagainya. Namun perlu dicatat, akhir-akhir ini pakan ternak butiran utamanya adalah jagung yang tidak perlu diberikan kerikil, kecuali jika memberikan gandum dengan sekam padi, maka perlu diberikan kerikil. Bagian berikutnya adalah saluran usus. Pakan ternak yang diasup akan dicerna dan diserap pada saluran cerna, terutama di usus kecil. Jika dibandingkan dengan ternak lain, usus kecil ayam memiliki panjang dan kapasitas yang lebih pendek. Akibatnya, pakan akan diekskresikan melalui saluran usus dalam waktu yang relatif pendek. Pada pakan campuran, proses ekskresi akan dimulai 2,5 jam setelah makan, dan semuanya akan selesai diekskresikan dalam waktu 7 jam. Dengan demikian, pencernaan komponen yang memerlukan waktu panjang untuk dicerna, seperti serat bagi ayam, adalah sangat lemah dibandingkan dengan ternak yang lain. Namun, untuk komponen lain seperti sereal, ayam justru lebih unggul dibandingkan sapi maupun babi. Kemudian ada usus buntu.
Terdapat sepasang usus buntu yang akan mengambil sebagian pakan yang berhenti dalam waktu relatif lama di sana. Pakan tersebut kemudian diekskresikan setelah dicerna dan diserap dengan baik. Kotorannya memiliki ciri khas berwarna coklat, sangat lengket, diekskresikan 4-5 kali sehari, dan memiliki bau yang tajam. Terakhir adalah usus besar. Usus besar ayam sangat pendek. Di sini, kotoran akan ditampung terlebih dahulu di kloaka, sebelum akhirnya diekskresikan keluar bersama dengan urin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai jenis dan karakteristik pakan ternak. Karena ayam lemah dalam mencerna serat, maka pakan ternak ayam terutama adalah pakan konsentrat yang baik bagi pencernaan, yang banyak mengandung karbohidrat dan protein. Kemampuan ayam dalam memproduksi hasil ternak seperti telur atau daging dari pakan konsentrat yang diberikan adalah tinggi daripada sapi atau babi. Mari kita bahas jenis-jenis pakan tersebut satu per satu. Yang pertama adalah sereal. Yang paling banyak terkandung dalam pakan ternak ayam adalah jagung atau milo, dan sebagainya. Jagung terutama dipergunakan sebagai sumber energi. Untuk jagung adalah salah satu bahan yang paling penting sebagai bahan pakan ternak ayam. Kedua adalah ampas minyak nabati. Ini terutama dipergunakan sebagai sumber protein. Yang banyak dipergunakan adalah ampas kedelai. Namun karena ampas kedelai kekurangan metionin yaitu asam amino yang esensial, maka dipergunakan campuran dengan tepung ikan. Selain itu, dipergunakan juga biji kapas atau ampas rapeseed oil. Ketiga adalah jenis dedak. Untuk mengontrol energi dan mengisi mikronutrien, maka terlebih dahulu dengan menambahkan sereal dan ampas minyak nabati. Dedak degreased rice adalah dedak yang minyak sudah dilepas. Keempat adalah sumber protein hewani. Komposisi asam amino pada tepung ikan itu baik, terutama kaya akan lisin dan metionin, dan sering dipergunakan sebagai bahan dasar pakan ternak. Kelima adalah bahan dasar pakan ternak lainnya. Alfalfa meal sering dimanfaatkan karena mengandung berbagai jenis vitamin dan santofil sebagai pakan hijau. Sayuran hijau, rumput, tumbuhan liar dan sebagainya pun adalah bahan dasar pakan ternak yang dekat di sekitar. Karena ayam petelur memerlukan banyak kalsium dan fosfor, maka dipergunakan cangkang kerang, kalsium karbonat, kalsium fosfat, dan sebagainya sebagai pakan ternak. Mineral dan garam makan harus diberikan. Selanjutnya kita memasuki bagian 3 yang membahas tentang pakan ayam petelur, khususnya mengenai volume nutrisi yang dibutuhkan pada fase pertumbuhan serta tingkat konsentrasi dan volume pemberian pakan campuran. Pertama, mari kita bahas volume nutrisi yang dibutuhkan. Pakan campuran ayam terdiri dari zat hewani dan nabati serta zat mineral yang mengandung unsur nutrisi keseluruhan seperti energi, protein, mineral, dan vitamin. Nutrisi dalam pakan ternak terbagi atas bagian yang dicerna dan diserap, dan bagian yang tidak dicerna. Nutrisi yang dicerna dan diserap terbagi lagi menjadi nutrisi yang dimanfaatkan untuk tubuh ayam, dan nutrisi yang terurai diekskresikan atau menjadi urin tanpa dimanfaatkan. Di dalamnya, nutrisi yang dimanfaatkan untuk tubuh ayam akan digunakan untuk menjaga tubuh ayam, pertumbuhan, dan produksi telur, di mana kelebihannya akan disimpan sebagai lemak. Karena ayam memprioritaskan asupan energi dari nutrisinya, maka volume asupan pakan ditentukan oleh volume asupan energi. Dengan demikian, nutrisi selain itu harus mengandung volume yang amat cukup pada kisaran volume asupan tersebut. Memikirkan hal tersebut, maka yang menunjukkan volume kandungan nutrisi atau rasio pakan yang dapat memenuhi volume nutrisi yang dibutuhkan ayam adalah standar pemeliharaan Jepang. Volume yang dibutuhkan untuk protein kasar atau CP dan energi metabolisme atau Mi yang ditunjukkan pada standar pemeliharaan Jepang adalah sebagai berikut. Untuk fase anak ayam kecil membutuhkan CP 19% dan Mi 2900 kilokalori. Untuk fase anak ayam sedang membutuhkan CP 16% dan Mi 2800 kilokalori. Untuk fase anak ayam besar membutuhkan CP 13% dan Mi 2700 kilokalori. Dan untuk fase bertelur membutuhkan CP 15,5% dan Mi 2800 kilokalori. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua yaitu tingkat konsentrasi dan volume pemberian pakan campuran. Ayam petelur umumnya diberikan pakan campuran yang dijual di pasaran. Dijual di pasaran pakan campuran yang sesuai dengan tingkat pemeliharaan, dan pakan campuran yang sesuai dengan fase bertelur untuk fase pemeliharaan. Pakan campuran yang dijual di pasar ditetapkan dengan CP dan Mi agak tinggi,
dan tidak hanya proporsi campurannya, melainkan bentuk pakannya pun ada bubuk dari material yang dihancurkan atau mass, pelet keras berbentuk butiran, hancuran pelet yang digiling kasar atau crumble, dan sebagainya, di mana banyak pakan hasil olahan dapat dimakan dan dapat dicerna. Umumnya, pakan untuk pemberian umpan fase pemeliharaan dengan CP 22% dan Mi 3150 kilokalori adalah untuk makan bebas, dan pakan untuk ayam kecil dengan CP 21% dan Mi 2950 kilokalori adalah untuk makan bebas hingga volume makan 35 gram per hari. Setelahnya, dilakukan perubahan dengan melihat bobot, dari pakan untuk anak ayam sedang dengan CP 18% dan Mi 2800 kilokalori ke pakan untuk anak ayam besar dengan CP 15% dan Mi 2800 kilokalori, kemudian, dilakukan pemberian pakan yang patuh dengan manual varietas ayam agar mendekati bobot standar varietas ayam. Volume pemberian pakan ayam dewasa dengan CP 18% dan Mi 2850 kilokalori pada fase ayam dewasa atau masa bertelur pun tergantung pada varietas ayamnya, namun umumnya manual ditargetkan 115 gram per hari. Terdapat juga metode pemberian pakan yang dibedakan menjadi pakan fase awal masa bertelur dengan CP 18,5% dan Mi 2870 kilokalori, dan pakan fase akhir masa bertelur dengan CP 17% dan Mi 2870 kilokalori, tergantung dari pakan campurannya, kemudian tergantung musim, maka ada juga yang proporsi campurannya diubah, misalnya musim panas CP 18,5%, dan musim dingin CP 17,5%. Baik minasan, itu dia pembahasan SSW Peternakan part 10 kali ini. Semoga materi dan pembahasan tadi bisa membantu kalian lebih paham dan makin siap menghadapi ujian SSW Jepang. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Kuma-kun dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang belajar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video Kuma-kun selanjutnya. Mata Neiye.